Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman sekalian, pada pagi hari ini, dalam video kali ini saya ingin mendemokan ataupun menjelaskan terkait dengan project untuk ujian akhir semester di mata kuliah pemrograman web. Yang pertama akan saya coba jelaskan dulu untuk susunan database-nya. Kalian yang pertama harus membuat nama database dengan nama u_uas 2021 yang mana di dalam database tersebut terdapat dua buah table, ya, ada table musisi dan table genre. Yang pertama, untuk di table musisi terdapat beberapa susunan field. Yang pertama ada ID musisi, itu tipe datanya integer, lalu primary key dan auto increment, ya. Untuk nama musisi, tipe datanya varchar, lengthnya 100. Lalu untuk judul lagu, varchar 100, deskripsi, tipe datanya teks, dan genre underscore ID, itu tipe datanya integer. Nah, itu untuk susunan field yang ada di dalam table musisi. Selanjutnya adalah susunan field yang ada di dalam table genre. Nah, ini table yang kedua. Field yang pertama yaitu ID genre, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Selanjutnya untuk field yang kedua adalah genre, ya, dengan tipe data varchar dan lengthnya 50. Nah, ini untuk susunan database di project kalian. Jadi nama database nanti silakan disesuaikan berikut dengan susunan tabelnya beserta dengan field-fieldnya. Jadi harus sesuai dengan yang ada di video kali ini. Selanjutnya adalah untuk yang di halaman admin, karena nanti kedepannya kalian diminta untuk membuat sebuah dua tampilan. Yang pertama tampilan admin, yang kedua adalah tampilan untuk yang di bagian front end-nya. Sebenarnya ini project untuk melanjutkan yang ada di UTS, yaitu untuk yang di bagian Spotify. Nah, ini untuk gambaran di bagian tampilan adminnya. Yang pertama, yang jelas kalau untuk di tampilan admin itu kalian berarti mengolah data dari kedua table tersebut. Contoh tadi ada dua table, ada table musisi dan table genre. Nah, di tampilan admin kalian diminta untuk mengolah data dari table-table tersebut. Kurang lebih tampilannya untuk di halaman admin seperti ini, ya. Terdapat tulisan Spotify dashboard, lalu ada penulisan format seperti ini. Nah, itu nanti silakan disesuaikan kira-kira ini menggunakan apa. Lalu untuk yang pertama itu daftar musisi, ya. Di sini terdapat tombol ataupun button, ada add data, lalu ada button back to home. Nah, ini nanti akan saya coba jelaskan back to home ini ngarahnya kemana. Yang jelas untuk yang di bagian list yang pertama daftar musisi, kalian menampilkan data-data ataupun isian-isian yang berada di dalam table musisi. Nah, di sini saya sudah memiliki 5 buah data dari table musisi, ya. Selanjutnya yang di ke bawah ada table yang kedua, itu adalah table daftar genre. Nah, di sini saya memiliki data 4 buah genre yang sudah saya masukkan ke dalam database. Ada 4 buah data. Nanti silakan teman-teman sesuaikan namanya, harus sama, ya. Ada klasik, jazz, rock, dan dangdut, gitu, ya. Lalu balik lagi ke atas untuk daftar musisi. Seperti biasa, ketika pengolahan data berarti kalian bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus data dari table musisi. Jadi kalau coba saya contohkan, di sini ada button tambah data, add data, ya. Jadi kalau saya klik add data, itu nanti mengarahkan ke tampilan form untuk menambah data musisi, ya. Di sini terdapat field input untuk nama musisi. Kalian bisa memasukkan nama apa, misal di sini misal Karispatih. Nah, judul lagunya misal apa, Merpati Terbang. Nah, selanjutnya kalian diminta untuk mengisi ataupun memilih genre dari judul lagu ini. Nah, genrenya ada apa? Ada klasik, jazz, rock, dan dangdut.
Data-data ini adalah data-data yang berasal dari table genre. Nah, nanti silakan kalian relasikan sehingga nanti muncul tampilan seperti ini. Dan ini menggunakan select option, ya. Contoh saya di sini milih yang klasik, deskripsinya misal merpati terbang jauh misalnya. Kalau saya submit, maka berhasil langsung mengarahkan ke halaman adminnya lagi, lalu terdapat penambahan satu buah data Krispatih, merpati terbang, klasik. Nah, ini untuk deskripsinya. Nah, kalau kita lihat tadi terdapat sebuah button ya di dalam formnya. Kalau saya balik lagi ke formnya, nah ini ada back. Kalau saya klik, backnya mengarah ke halaman admin yang ada di Spotify dashboardnya. Nah, itu artinya untuk yang di daftar musisi kita sudah berhasil menambahkan satu buah data. Selanjutnya akan saya demokan untuk mengedit data yang sudah kita tambahkan tadi, yaitu Krispatih tadi. Kalau saya edit ya. Nah, misal di sini Krispatih saya ganti Armada misal. Lalu misal judul lagunya Balonku. Nah, misal genrenya akan saya ubah menjadi jazz misal. Deskripsinya saya ubah balon meledak. Ya. Kalau saya submit, nah, datanya sudah teredit ya. Yang tadinya Krispatih menjadi Armada, balonku juga sudah berubah, jazz sudah berubah, dan deskripsinya juga sudah berubah. Ya, dua fitur sudah berhasil untuk yang di bagian tambah data dan edit data. Selanjutnya fitur satu lagi untuk yang di bagian daftar musisi, yaitu action untuk delete. Ya, action untuk delete. Kalau saya klik, nah, terdapat pop up ataupun peringatan are you sure ya. Kalau kita cancel berarti prosesnya tidak akan dihapus. Kalau saya klik lagi are you sure, saya oke, maka Armada, Balonku, Jazz, dan Meledak ini satu record ini akan terhapus. Kalau saya oke, maka akan terhapus. Oke ya. Itu untuk fitur tambah, edit, dan delete data di bagian table musisi. Sama halnya seperti yang di musisi, di genre pun kalian buatkan seperti itu untuk tambah data, edit, dan delete. Maka akan saya coba demokan menambahkan satu buah data, mengedit dan menghapus ya. Yang pertama akan saya coba tambahkan satu buah data. Nah, tampilan kurang lebih seperti ini ya. Nama genre misal apa? Pop misalnya. Kan saya tambahkan satu buah data yang namanya pop. Kalau saya submit, oke, mengarahkan lagi ke halaman admin. Terdapat satu buah penambahan data yaitu pop ya. Lalu kalau kita lihat lagi tadi di dalam form tambah data genre itu terdapat button back ya. Kalau kalian perhatikan lagi di sini, kalau saya klik back berarti akan mengarahkan ke halaman dashboard adminnya kembali. Ya, sama seperti halnya yang ada di dalam form data musisi. Nah, selanjutnya kalau kita edit yang di bagian penambahan data tadi, saya edit ya, misal pop saya ganti Islamic gitu ya, atau nasyid misal. Genrenya nasyid misalnya. Saya submit. Nah, ini sudah berhasil. Kalau saya delete, muncul pop up lagi are you sure ya. Saya cancel, itu gagal, tidak bisa di delete. Kalau saya delete dan saya oke untuk yang di bagian pop up, maka genre nasyid akan terhapus. Oke ya, sudah hilang. Nah, mungkin itu untuk yang di bagian demo di halaman admin. Ya. Jadi masing-masing table kalian buatkan fitur-fitur tadi, tambah, edit, dan delete ya, seperti halnya yang ada di praktikum. Lalu untuk ketentuannya di pengisian data, baik itu di dalam table musisi ataupun di dalam table genre, sebisa mungkin ya harus itu disamakan datanya seperti yang ada di layar kalian sekarang ataupun yang ada di contoh sekarang. Ya, berarti genre kalian harus memasukkan 4 buah data. Itu ada klasik, jazz, rock, dan dangdut ya. Lalu untuk yang di daftar musisi berarti kalian harus memasukkan 5 buah data. Garis J ya, nama musisi, judul lagu, genre, dan deskripsi itu harus sama persis. Jadi tolong diperhatikan penulisannya ya, jadi harus sama persis. Oke,
Itu untuk yang di bagian halaman admin. Lalu selanjutnya untuk yang di bagian front end, ketika kita sudah masuk ke halaman admin, di sini terdapat sebuah button yaitu back to home. Ya, back to home itu nanti akan mengarahkan ke halaman front endnya ataupun ke halaman depannya. Nah, sekarang kita lihat halaman depannya seperti apa. Kalau saya klik ke back to home, nah kurang lebih seperti ini untuk yang di halaman front endnya, yaitu list-list dari tabel yang sudah kalian buat tadi. Akan saya jelaskan runtut dari atas ke bawah. Yang pertama, di headernya kalian berarti memasukkan logo Spotify di sini. Lalu terdapat tampilan untuk search gitu ya. Jadi kita simulasikan untuk search. Di sini ada icon apa? Nanti kalian ada tulisan search juga di sini. Jadi nanti tolong dibuatkan juga seperti ini. Lalu terdapat button dashboard. Itu nanti kalau kita klik itu nanti akan mengarahkan ke halaman adminnya ya. Saya back to home lagi, mengarahkan ke sini. Lalu di sini terdapat sebuah bagian untuk merepresentasikan nickname dari si adminnya. Contoh di sini adminnya adalah ataupun yang punya akun adalah Mehmet Cihuy. Jadi nickname-nya itu adalah MC ya. Nanti untuk penulisan nickname dan nama ini disilakan disesuaikan dengan nama kalian masing-masing ya. Contoh Anugrah Trihardi ya, berarti misal AT, di sini Anugrah Trihardi misal, juga seperti itu. Nah, jadi nama ini dan nickname itu silakan disesuaikan dengan nama masing-masing. Oke ya. Itu untuk yang di bagian halaman front end, untuk yang di headernya. Selanjutnya untuk yang di bagian sidebar ya, di sini terdapat beberapa tampilan ya. Yang pertama untuk yang di bagian home, nah di sini ada icon rumah ya. Lalu ada tulisan home seperti ini. Lalu terdapat tulisan musisi atau grup ya. Di sini ada keterangan ataupun list dari musisi yang sudah kalian inputkan di database yang tadi. Ya, di sini ada 1 2 3 4 5 ya. Ini kalian tampilkan dari database dari tabel musisi yang ada di sini. Kalau saya klik balik dashboard ya, ada 1 2 3 4 5 ya. Jadi untuk yang di bagian musisi ataupun grup ya, di sini kalian tampilkan dari tabel musisi sesuai dengan yang kalian inputkan tadi. Jadi misal kalau saya di sini menambahkan satu buah data, contoh saya tambah data tadi misal Armada, judul lagu misal Balonku ya. Lalu terus genrenya apa, klasik misal, ini apa, bebas ya. Saya submit ya, menambah satu buah data. Kalau saya back to home, berarti ini terdapat penambahan data untuk Armada ya. Kalau saya hapus datanya yang Armada, saya hapus, oke ya, berarti datanya hilang, yang Armada sudah tidak ada ya. Artinya data-data di sini tidak kalian tuliskan secara manual, tapi kalian tampilkan dari tabel musisi. Oke, itu untuk yang di bagian musisi dan grup. Selanjutnya untuk yang di bagian library. Nah, library ini kalian sertakan juga untuk nama musisi beserta judul lagunya. Contoh di sini ada Haris J, ada My Hero. Nah, data-data ini dari mana? Dari tabel musisi. Jadi kalian cantumkan nama musisi dan judul lagunya. Kalau di atas itu hanya nama musisinya saja ya. Kalau untuk yang di bagian library, kalian sertakan juga judul lagunya. Dan data-data ini juga berasal dari tabel musisi. Silakan nanti disesuaikan query-nya menggunakan apa, sebisa mungkin tampil seperti ini ya. Lanjut ke bawah. Nah, di sini ada button yang bertulisan upgrade premium yang memiliki warna kurang lebih ungu dan ungu muda ya. Kalau sekelas terlihat seperti itu. Dan gradasinya tolong disamakan. Kira-kira kalau menampilkan button ataupun membuat sebuah komponen seperti ini dengan gradasi yang bentuknya seperti ini, itu kira-kira menggunakan apa. Dan sebisa mungkin warnanya juga harus sama. Jadi kalau saya arahkan kursor saya ke arah button upgrade premium, itu nanti tampilan berubah menjadi
kurang lebih seperti ini. Nah, oke ya, seperti itu. Nah, itu kira-kira menggunakan apa ya, itu nanti silakan kalian sesuaikan. Tampilan awal sebelum kursor datang ya, lalu tampilan kedua setelah kursor datang seperti ini ya, itu nanti silakan disesuaikan ya, kira-kira menggunakan apa seperti itu. Oke, itu untuk yang di bagian sidebar. Saya rasa sudah cukup ya yang di bagian sidebar. Lanjut ke bagian mainnya ataupun kontennya ya. Dari atas terdapat sebuah tulisan ataupun teks your top genre ya, your top genre. Di sini kalian menampilkan data-data genre yang ada di dalam tabel genre. Jadi datanya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4. Kalau saya cek lagi ke bagian halaman adminnya ya, ada 4 juga. Klasik, jazz, rock, dan dangdut. Ya, kalian tampilkan juga di sini. Klasik, jazz, rock, dan dangdut. Dan yang perlu diingat di sini terdapat lagi-lagi tampilan untuk gradasinya. Jadi kalian silakan cari kira-kira membuat gradasi yang seperti ini seperti apa. Nah, ini sama gradasinya antara tampilan yang ada di genre dengan button upgrade premium. Nah, ini gradasinya sama ya. Jadi klasik, jazz, rock, dan dangdut ini tidak kalian tuliskan secara manual tapi dari tabel genre. Lalu selanjutnya turun ke bawah terdapat teks ataupun tulisan mood booster. Nah, mood booster ini kalian cantumkan juga untuk nama judul lagu serta deskripsi dari judul lagu tersebut. Nah, ini kalau yang ini kalian tuliskan manual saja. Ini ya. Lalu tulisan yang di bawahnya keterangan string ground in the moments you think bla 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 bla. Ini kalian tuliskan manual juga ya. Kalau yang ini tidak berasal dari database. Tapi yang dari database adalah yang di bawahnya. Nah, di sini terdapat judul lagu beserta deskripsi dari judul lagu tersebut. Nah, contoh di sini terdapat judul lagu Begadang. Deskripsinya apa? Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Nah, ini kalian tampilkan dari tabel musisi ya. Judul lagu beserta deskripsinya. Ya. Berikut dengan gradasi warnanya, tolong juga disesuaikan warna dan format penulisan gradasinya. Format bentuk gradasinya juga harus disesuaikan. Ya, silakan cari referensi warna-warna yang ada di internet ya. Kira-kira menggunakan warna ini kode heksanya apa ataupun warna ininya apa. Ya. Lalu di sini terdapat sebuah tampilan lagi ataupun perubahan ketika kursor saya arahkan ke bagian masing-masing judul lagunya. Ya, contoh di sini terdapat Mihiro, kalau saya arahkan ya, tampilannya berubah, dia sedikit lebih terang ya kalau kalian perhatikan ya, yang tadinya lebih smooth ya. Kalau terdapat kursor yang mengarahkan ke bagian tersebut maka tampilan lebih terang seperti ini. Nah, ini kira-kira menggunakan apa? Yaitu nanti silahkan disesuaikan ya. Semua juga seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk yang di bagian penampilan judul lagu beserta deskripsinya. Selanjutnya di bawah poin yang paling akhir adalah terdapat tulisan powered by. Nah, di sini kalian tuliskan nama kalian masing-masing, add-nya berapa? 2021. Artinya pembuatannya di tahun 2021. Di sini dituliskan nama kalian sesuai dengan yang ada di halaman ataupun di bagian profile yang ini. Mamet Cihuy. Seperti itu ya. Nanti disesuaikan dengan nama kalian masing-masing. Oke, mungkin itu untuk demo project ujian akhir semester di mata kuliah pemrograman web yang dapat saya sampaikan. Harapannya teman-teman bisa memahami video ini dan tolong dikerjakan dengan teliti, jangan terburu-buru ya, karena setiap komponennya nanti akan menjadi bahan penilaian saya. Jadi tolong dikerjakan sesama persis mungkin. Jadi kalau teman-teman mengerjakan sama persis, nah itu nilainya akan lebih baik. Ya, jadi apa yang sudah saya tampilkan tadi, apa yang sudah saya demokan tadi, tolong teman-teman buatkan sama persis seperti itu. Ya.
Terakhir dari saya, selamat mengerjakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.